DFM Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. DFM Mania yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku kaum muslimin dimanapun berada, belajar ikhlas. Apa makna ikhlas? Bagaimana ikhlas kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita melihat ada satu surat dalam Al-Quran yang secara khusus dinamakan Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anehnya tidak ada satupun kata ikhlas di dalam ayat-ayat di surat itu. Jadi apa makna ikhlas di sini? Ikhlas itu adalah apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk Allah. Maka qul huwallahu ahad, Allah yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak beranak, tidak diperanakan. Hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Jadi makna ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu. Kita bekerja, beribadah, apapun yang kita lakukan, tujuannya hanya Allah, tidak untuk imbalan yang lainnya, tidak untuk hal-hal yang lainnya. Kalau kita masih mengharapkan hal-hal yang lain, maka itu belum ikhlas namanya. Apalagi kita masih mengharapkan hal-hal yang berbentuk materi. Karena harapan, tujuan kita, gantungan kita itu hanya Allah, maka tidak ada yang berbentuk materi yang kita harapkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Akbar, bukannya kita butuh materi? Iya. Tapi materi yang seperti kita tahu bukan segala-galanya di dunia ini. Jadi bagaimana dong kita belajar ikhlas? Yang pertama, kalau melakukan sesuatu, tujuan kita melakukan sesuatu, tujukan hanya kepada Allah. Jangan pernah untuk hal-hal lain di dunia ini. Jangan untuk mencari pujian. Jangan untuk agar kita ini dipuja-puji, dikenal banyak orang, bukan. Tapi kebaikan, apapun yang kita lakukan, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna ikhlas yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu, lakukan kebaikan, lalu lupakan. Jangan terus mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Seakan-akan hanya kita yang paling berjasa di dunia ini, seakan-akan hanya kita yang paling berguna, yang sudah melakukan sesuatu. Kita ungkit-ungkit terus, menerus kita ungkit-ungkit. Kenapa? Karena kita ingin orang memandang kita, orang memuji kita. Nah, kalau masih saja kita itu seperti itu, nilai keikhlasannya akan hilang.
pahalanya itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Karena apa? Kita mengharapkan orang untuk mengingat-ingat jasa kita, mengharapkan orang untuk mengingat-ingat, memuji-muji kita. Dan makna ikhlas yang selanjutnya itu adalah ikhlas dengan semua ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan ketetapan, ini begitu luar biasa, tidak ada yang kebetulan. Maka apapun ketetapan Allah, kita ikhlaskan. Ikhlas untuk melepaskan materi yang ada di dunia ini. Ikhlas untuk melepaskan jiwa-jiwa yang kalau sudah dipanggil oleh Allah, saudara-saudara kita, keluarga kita, itu diikhlaskan. Kenapa? Karena semua milik Allah. Allah yang maha semuanya, Allah yang punya semuanya. Tidak ada yang milik kita. Tidak ada di dunia ini yang menjadi milik kita manusia. Maka ikhlaskan. Insya Allah itu akan menjadikan diri kita orang-orang yang selalu sabar. Ikhlas dan sabar ini dua hal yang terus saling berdekatan. Temannya ikhlas, dia sabar. Dan satu ayat lagi, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Orang-orang ikhlas adalah orang-orang yang diberi hidayah. Maka ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita ikhlas, ini energinya akan menjadi luar biasa. Kalau kita tidak ikhlas, sebelum kita memulai sesuatu, yang kita tanyakan tuh imbalannya apa? Nanti saya dapat apa? Tapi ketika kita ikhlas, maka energi kita ini aku lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain-lain. Maka aku akan lakukan dengan sangat serius, dengan full energi. Kalau kita ikhlas melakukan sesuatu, harapan kita cuma Allah. Imbalannya dari mana? Dari Allah. Kalau ada imbalan materi, itu adalah bonus. Imbalan kita nanti di akhirat. Bismillah. Kalau kita mengikhlaskan diri, kita akan fokus bekerja, bukan fokus pada imbalannya. Kita akan fokus mengeksploitasi. Kita akan fokus memaksimalkan semua energi kita untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah di muka bumi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.